طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama marilah kita haturkan sejenak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur oleh Allah, kita masih diberikan iman oleh Allah. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar bertambah umur, tidak hanya sekedar bertambah tua, tapi mudah-mudahan iman kita semakin baik, amal ibadah yang kita lakukan juga semakin banyak. Katanya surah Al-Kahfi di ayat-ayat yang terakhir Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang merindukan untuk bertemu dengan Allah kelak di akhirat, falyamal amalan sholihan, maka perbanyaklah berbuat baik, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-sekali mempersekutukan Allah dengan lainnya dalam beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pak Usman, ya, tadi Pak Usman menyampaikan mau mengajak jamaah rekreasi ya. Insyaallah. Saya tadi jam 4:15 itu saya baru turun dari Tretes, Pak. Jadi katanya anak sekarang tuh healing tipis-tipis. Kalau ibu dengar saya dari Tretes itu belum menarik, Bu. Paginya jam 11 saya itu nyemplung kali, Pak. Jadi saya ini tubing dengan pengurus masjid. Pirsa semerep tubing ya. Ada rafting, ada tubing. Kalau rafting itu pakai perahu karet itu arung jeram lah. Itu kira-kira 4-5 orang dalam satu perahu karet itu. Kalau tubing itu pakai ban dalem tuh loh, Pak. Satu orang satu ban dalem. Ya, ada di Maron mana Malang Selatan itu juga ada. Itu tidak terlalu jauh, kira-kira mungkin hanya 300 meter. Ini 3 kilo, Pak. 3 kilo, di air 3 kilo. Jadi kurang lebihnya 1 jam 15 menit. Dan itu nun sewu, orang tua-tua, ya termasuk saya. Saya tadi tubing. Jadi ya nyangkut-nyangkut di batu itu, Pak. Dan itu nun sewu. Dari sejak kita lepas di air sampai finish, itu semua orang tuh senang, Pak. Bahagia. Wis gak mikiri pengajian, gak mikiri macem-macem, gak mikiri utang, gak mikiri angsuran ya. Jadi rekreasi itu bukan berarti kita ini pemborosan, bukan ya. Setelah itu mampir di villa. Kebetulan jamaah kami ini ada yang punya villa. Bisa Pak Usman, kalau jenengan mau nggak Pak? Saya punya jamaah pengajian di mana, di Makarya Binangun itu sudah 2 kali pakai. Pak Usman mungkin pernah kok. Di Tretes itu ada kitab
namanya Pak Haryanto. Pak Haryanto itu ketua Pradi Jawa Timur, Pak. Itu yang punya villa. Pokoknya namanya Muhammadiyah free, Pak. Nah ini suruh apa? Mau menentukan tanggal rekreasi itu. Jadi itu. Jadi kami ke sana tadi, ya memang ibarat pepatah di mana hutan itu mesti ada singanya, Pak. Di mana hutan mesti ada singanya. Setiap masjid mesti ada orang kayanya. Pengurus tinggal mencarikan. Jadi tadi kami itu mampir ke villa, acara santai di villa. Jadi sedikit saya urut Bu G. Saya jam 7:30 berangkat dari Surabaya dengan 5 mobil tadi. Terus sampai di mana? Di Jumpinang. Jumpinang itu daerah Purwosari sini, Pak. Pak Ndaan naik kira-kira 5 kilo. Itu terus masuk ke dalam itu kira-kira mungkin ada 3 kilo. Itu nyampe sana kira-kira jam 9:15. Terus kami nunggu sampai jam 10:30 baru jam 11 baru nyemplung. Ya. Gimana Usman? Terus setelah itu baru mentas kira-kira jam 12:30. Jadi saya sholat di sana. Setelah itu makannya di villa karena pemilik villa ini yang menyediakan makan semua, Pak. Free, Pak. Ya. Jadi sampai di villa makan, ternyata pemilik villa yang Pak Haryanto ini bukan cuma sekedar menyediakan villa. Kami datang itu kira-kira 23 orang, disediakan 16 duren, Pak. Duren mana? Trawas. Ya, kalau durennya Bapak dijamin tidak dapat. Tapi kalau villanya insya Allah. Dan sudah pokoknya berbunyi Muhammadiyah itu gratis, Pak. Jadi villa ini Bu Nun Sewu dulu miliknya Silwam, rumah sakit Silwam. Budi Mulya, dia dipakai untuk retreat seminari untuk para suster itu. Jadi di lantai 2 itu ada 4 kamar. Satu kamar itu isi 10 bed, 8 bed, 8 bed, 5 bed. Kalau nggak salah pokoknya totalnya itu ada kurang lebihnya mungkin 37 itu di atas bed semua, Pak. Tidur di atas bed semua. Kamar mandi di dalam. Sekarang ini di bawah itu, Pak, luas, Pak. Di bawah itu ada lapangan tenis. Sekarang lagi dibongkar total, dibikin kolam renang. Kira-kira mungkin selesainya mungkin antara setelah Idul Fitri mungkin. Setelah Idul Fitri baru selesai. Karena memang proyek luar biasa. Digeduk, dibikin kolam renang sama ada kamar. Dan Muhammadiyah Surabaya sudah hafal dengan tempat ini. Ya, jadi sudah sering dipakai. Saya tidak menjanjikan apapun. Kalau pas jadwal yang jenengan tentukan tidak bersamaan dengan yang lain, insya Allah diizinkan. Ya. Saya ke sana paling ya, nun saya paling hanya sekedar mengganti kebersihan karena ada petugas di situ, Pak, suami istri. Ya paling kalau sehari semalam saya mungkin hanya ngasih 500 itu sudah dengan ganti gasnya, airnya dan kebersihan. Ya mohon kalau memang, jadi sekali lagi kita manfaatkan jaringan kita. Ada orang kaya, orang baik, ya monggo dimanfaatkan. Ya, karena orang kaya itu nun sewu dikatakan kaya ketika di sekelilingnya ada orang yang tidak kaya. Kan sebutan itu kan karena perbandingan. Jadi orang dikatakan ganteng karena di sekitarnya ada orang yang saya tidak bilang jelek dah. Ada orang pinter dikatakan pinter itu ketika di sekitarnya ada orang yang mungkin tidak sepintar dia. Makanya kata orang itu, nun saya ada nasihat mengatakan begini, hati-hati kalau kamu tiba-tiba jadi orang pinter, Pak. Kalau kamu tiba-tiba jadi orang pinter, berarti kamu tuh berada di lingkungan orang bodoh. Kalau kamu tiba-tiba jadi orang kaya, maka kamu tuh berada di lingkungan orang miskin.
Ya kira-kira mungkin seperti itu. Monggo silakan. Dan tadi saya sudah, karena pinter-pinter sing gojloki Pak. Kebetulan saya ketua takmir, beliau ketua yayasan. Tadi sudah dijanjikan nanti insya Allah akhir setelah pemilu itu Pak, beliau sudah nazar Pak. Jadi ada orang yang nazar tuh mau nyembelih 5 kambing di tempat kami itu. Bahkan ada Ustadz Murabi dari Stitki itu turun dari mimbar, saya juga urun 2 kambing. Asalkan Amin menang. Karena semangatnya ke sana semua. Semangatnya ke sana semua. Dan saya juga sebagai ketua takmir sampaikan, ya, hari ini kita tubing di Jumpinang. Jarak 3 km. Ya, insya Allah kalau Amin menang, kita nanti ke Songah di air sejauh 12 km. Ya, di Songah Probolinggo Pak yang terkenal itu. Ya, jadi perlu. Jadi namanya ketua takmir itu berpikirnya nggak boleh rata-rata jamaah. Kalau jamaah tinggal melaksanakan, tinggal mendukung, tinggal nunut, ya. Tapi kalau pengurus itu harus mencarikan jalan bagaimana orang itu bisa bergairah. Lah kalau pikirannya jamaah, ketua takmir sama dengan jamaah, lah nanti. Jadi jamaah ini siapa? Saya diperintah apa? Ya, urusan nanti mencari akses, mencari villa, mencari itu urusannya ketua takmir. Jadi seperti itu Pak. Ya, kami kebetulan 5 mobil itu tidak ada orang lain. Orang kaya itu Pak, kalau diakui kekayaannya senang Pak. Contoh, dipinjam mobilnya itu senang Pak. Dipakai villanya itu senang Pak. Jadi kalau kita bertemu dengan orang kaya tapi kita berlagak seperti orang kaya juga, malah dia marah, merasa tersaingi. Ya. Gitu Osman ya. Ya. Jadi berapa orang ini Bapak Ibu? Budal, budal. Iya, budal. Iya. Saya kalau ke villa itu Pak, ke villa itu di Tretes, tidak jauh. Saya kalau ke villa itu semua ibu-ibunya masuk kamar. Bapak-bapaknya itu di lantai 1. Kan kamar itu di lantai 2 Pak. Bapak-bapaknya di lantai 1 itu sudah ada karpet bagus-bagus, karpet tebel itu Pak. Jadi kita wis tidur di bawah semuanya. Bapak-bapak. Saya rasa mungkin itu ya sekedar ini termasuk jaringan Pak Usman. Monggo kalau dimanfaatkan kapan saya akan coba atur ya, mudah-mudahan tidak ada bertabrakan. Dan sekali lagi orang kaya itu senang ketika kekayaannya dilihat. Villa ini kan satu kekayaan besar Pak, villanya Pak besar. Bahkan dia bikin aviari. Bapak tahu aviari ya? Aviari itu kandang burung, kandang ya. Itu mungkin apa ya? Mungkin 2 kali masjid ini. 2 kali ruangan ini. Ya. Jadi apa ya? Dan ya memang karena orang kaya ya, rumahnya wis gak kehitung. Kemarin dia cerita ke saya baru beli Alphard yang baru. Terus dia sekarang ini sedang nun sewu, garasinya tidak cukup. Garasinya tidak cukup. Ada 3 mobil yang mau dijual. Jadi yang pertama tuh Alphard yang lama, terus sama Lexus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya saya hanya mengingatkan kalau ada orang kaya jangan diiri. Itu harus dijadikan sebagai potensi. Harus dijadikan potensi. Ada orang pinter jangan diiri. Itu harus dijadikan potensi. Ya, ibarat jempol Pak, ada yang kaya, ada yang pinter, ada yang pinter ngomong, ada yang bijak. Ya seperti 5 jari. Baik, saya rasa mungkin itu sekedar pengantar. Bapak Ibu, kemarin cerita kita terakhir setelah Habasah. Setelah Habasah, hadirin sekalian, terus tidak bisa merayu Raja Najasyi. Masih ingat Raja Najasyi? Nama aslinya sinten? Raja Habasah itu namanya Najasyi. Nama aslinya Asamah
bin Abjar. Ya, dua utusan Quraisy yang diutus untuk merayu Raja Habasa ini agar orang-orang Islam yang hijrah itu dikembalikan ke Mekah. Tidak bisa. Dua utusan Quraisy itu para diplomat, yang satu bernama Amr bin As sebelum Amr bin As masuk Islam, dan yang kedua adalah Abdullah bin Abu Rabi'ah. Ya, ini hadirin sekalian, gagal. Akhirnya mereka kembali, mereka mengatakan kepada petinggi-petinggi Quraisy untuk menghentikan Islam itu hanya satu caranya, yaitu membunuh Muhammad. Maka datanglah utusan kepada Abu Thalib sebagai paman Kanjeng Nabi. Ya, utusan Abu Thalib ini hadirin sekalian, pertama menyampaikan tekadnya. Ya Abu Thalib, kami sekarang ini sudah sampai pada keputusan bahwa kami akan menghentikan Muhammad. Silakan kamu ada di pihak mana. Kalau kamu berada di pihak Muhammad, maka kamu bisa berhadapan dengan kami. Kalau berhadapan, maka boleh jadi di antara kita ada yang meninggal. Ya, Abu Thalib ini bukan kok mikir dia Pak, tapi mikir kepada keponakannya. Disampaikanlah kepada Muhammad, iki wong Quraisy iki kaya wis nekat iki. Sampai niki Arab dipateni. Ya apa? Sampai enggak mandek ta? Apa kata Rasulullah? Masih ingat? Wahai pamanku, seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, ini kan saking mustahilnya Pak. Tapi seandainya yang mustahil itu masih bisa mereka lakukan, Muhammad tetap tidak akan berhenti berdakwah untuk Islam. Itu loh Pak, kita ini berdakwah apa? Saya ini seperti apa? Ringannya pekerjaan saya ini hanya ceramah. Ya, saya tidak ikut ngundang jenengan sudah datang sendiri, betul kan? Jenengan sudah datang sendiri. Rasulullah itu door to door Pak. Ya, jenengan datang sendiri. Bahkan takmir masjid sudah menyediakan, kok ya Pak Usman, kok kelihatan ada kotaan Usman ya? Loh, kurang apa? Masjid karpetnya bagus, ya, pakai suara yang bagus, pakai kipas angin, oleh sendenan isok selonjoran. Ustadz aja gurung sendenan, ya, kurang apa? Jadi kalau jenengan tidak ke masjid itu apa alasannya? Dulu orang ke masjid Pak, itu Pak tidak seperti ini Pak, ya, lantainya itu masih pasir, makanya sholat itu begini selesai sholat. Jenengan selesai sholat begini untuk apa? Enggak ada apa-apanya. Ya, itu hadirin sekalian, dakwanya Rasul itu seperti itu. Ya, sudah. Yang kedua, Abu Thalib didatangi lagi. Ya, disampaikan Abu Thalib itu Pak datang membawa laki-laki, membawa seorang pemuda bernama bin Amarah bin Al-Walid. Ya, didatangkan, ya, diberikan kepada Abu Thalib. Ya Abu Thalib, ini adalah laki-laki pemuda paling tampan di Mekah ini. Ini adalah pemuda yang paling baik. Silahkan kamu ambil sebagai anak angkatmu. Ya, dengan gantinya Muhammad diberikan kepada mereka. Apa kata Abu Thalib? Ini penawaran yang menjijikkan katanya. Engkau berikan pemuda untuk aku rawat, sedangkan aku memberikan Muhammad untuk kamu bunuh. Ya. Hadirin sekalian, akhirnya mereka ini semakin nekat. Ya, lalu Allah hadirkan dua rahmatnya. Ya, di tahun ke-6 kenabian. Kalau tahun ke-6 kenabian berarti Nabi umur pinten Bu? Kalau saya katakan di tahun ke-6 kenabian berarti Nabi umur pinten? Loh, Nabi Muhammad jadi Nabi itu umur berapa? 40 Pak. Jadi kalau tahun ke-6 berarti 46. Al-Amin itu 35 Pak. Dapat gelar Al-Amin itu 35. Ya, menjadi nabi diangkat oleh Allah sebagai rasul umur 40.
Nabi niku Pak pinter, cerdas, wawasannya luas, feeling instingnya bagus, orangnya amanah, jujur. Di usia 35 dia mendapatkan gelar bukan doktrandes, bukan insinyur, bukan profesor, tapi gelar Al-Amin. Loh, gitu loh oleh Allah untuk diangkat Nabi, masih nunggu umur 40, Pak. Masih nunggu umur 40. Padahal ini orang cerdas, orang pinter, wawasannya bagus, amanah, jujur. Umur 40 itu berarti kan pernah melewati 35, 36. Di umur 35 Allah tidak ngangkat dia Nabi, belum cukup kata Allah. Umur 36 juga dikatakan belum cukup, nunggu sampai umur 40. Loh, ini ada belimbing sayur. Oke. Ada 36 dibelangi dengan merubah aturan. Ya, Allah itu Muhammad ketika umur 36 oleh Allah dianggap belum pantas untuk memimpin umat. Itu orang cerdas, Pak, orang pinter. Oke, jangan dihubungkan kemana-mana loh, Pak. Oke, jangan loh ya. Ini saya hanya cerita loh, Sirah Nabawi kan judulnya, oke. Oke, sudah. Hadirin sekalian, nah di tahun ke-6 kenabian, di bulan Zulhijjah, ya, Allah memberikan rahmat yang cukup besar kepada umat Islam dengan masuknya Islam sinten? Hamzah dan Umar. Hamzah niki sinten, Pak? Hamzah niki sinten? Sinten? Pamannya Nabi. Kalau pamannya Nabi berarti saudaranya ayahnya atau saudara ibunya. Jadi kakeknya Rasul itu bernama Abdul Muttalib, itu punya 13 anak, 3 perempuan, yang 10 laki-laki. 3 perempuan itu, ini saya angkat kembali karena nanti ada hubungannya. 3 perempuan itu, yang pertama bernama Atika, terus Awir, terus ada Syafia. Sedangkan 10 anak lakinya, pertama ada bernama Harith, Zubair, ada Abbas. Pernah dengar Abbas? Hadis ini riwayat Ibnu Abbas. Itu pamannya Kanjeng Nabi. Ya. Kenapa Abbas? Kenapa dikatakan Ibnu Abbas, Bu? Perhatikan nggih, perhatikan nggih. Mengapa dikatakan hadis ini riwayat Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu Pak artinya anaknya Abbas. Abbas itu pamannya Kanjeng Nabi yang terlambat masuk Islam. Pengusaha, pedagang. Karena dia terlambat masuk Islam, dia tidak ingin anaknya juga terlambat. Sehingga anaknya yang masih berumur 5 tahun bernama Abdullah, itu setiap Abbas itu pergi berdagang ke PGS atau mungkin ke ITC. Okay. Abdullah bin Abbas itu ditaruh di mana Kanjeng Nabi ngaji. Oh, Nabi ngaji di Nurul Islam, maka sama Abbas ditaruh anaknya di situ. Abbas pergi berdagang. Oh, Rasulullah sedang ngaji di Nurul Iman, Banyu Urip, maka sama Kanjeng Nabi Abdullah sama Abbas, Abdul ditaruh di Nurul Iman, Abbas pergi berdagang. Terus begitu, Pak. Lain namanya anak kecil umur 5 tahun, nggih pelayon, nggih penean, nun sewu, tapi kupingnya pelan-pelan terisi ceramahnya Rasul. Begitu Rasul meninggal, Abdullah bin Abbas ini berusia 13 tahun. Artinya apa? Dia ngikuti kajian Rasul selama 8 tahun. Hafal 2000 hadis. Abbas sendiri itu hafal 250 hadis. Hafal 2000 hadis. Tapi karena anak ini masih belum akil balik, maka para ulama hadis sepakat setiap Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis, maka disebut dengan riwayat anaknya Abbas. Jadi bapaknya katut, Pak. Faham Pak nggih? Seakan-akan pahala dari anak yang belum akil balik itu dinisbatkan kepada ayahnya. Maka disebut dengan hadis ini riwayat Ibnu Abbas, bukan Abdullah bin Abbas. Itu pamannya Rasul. Saya ulangi nggih. Haris, Zubair, terus Abbas, ada lagi Hamzah yang baru kita bicara nih kan. Hamzah, lalu ada lagi namanya
Abu Thalib. Ada lagi yang namanya Muqawwim, Muqaddak, ada namanya Dirar, ada namanya Abu Lahab. Loh, Abu Lahab ini pamannya, Pak. Tabat yada Abi Lahab. Pamannya ini. Abu Jahal orang lain. Abu Jahal itu orang lain. Tapi ingat, Abu Jahal itu Pak, Ikrimah anaknya Abu Jahal itu masuk Islam, Pak. Tapi kalau Abu Lahab, istrinya, seanak-anaknya, ya, ada namanya Utbah sama Utaibah, anaknya Abu Lahab, itu semua kafir, Pak, sampai meninggal itu. Bahkan jahatnya Abu Lahab, Utbah ini suaminya Ruqayyah. Utaibah itu suaminya Ummu Kulthum. Jadi ini anaknya Rasul, anaknya Rasul itu dinikahi sama Utbah. Anaknya Rasul itu yang perempuan bernama Zainab. Ini istrinya Abul As ibnu Rabbi. Ya, tidak ada hubungan. Tapi yang nomor tiga, Ruqayyah sama Ummu Kulsum itu dinikahi oleh omnya semua. Yang Ruqayyah dinikahi sama Utbah, yang Ummu Kulsum dinikahi sama Utaibah. Begitu dengar Muhammad jadi nabi, dipanggil Pak dua anak ini, Pak. Jahatnya Abu Lahab itu. Dipanggil dua anak ini, Ruqayyah sama Ummu Kulsum, Utbah sama Utaibah dipanggil, ceraikan istrimu. Jahatnya itu, Pak. Akhirnya Pak, Ruqayyah sama Ummu Kulsum janda, Pak. Yang Ruqayyah jandanya Utbah, yang Ummu Kulsum jandanya Utaibah. Tapi Allah hadirkan laki-laki yang akhlaknya paling bagus, Utsman bin Affan. Jadi menikah dengan Ruqayyah. Begitu Ruqayyah meninggal, menikah dengan Ummu Kulsum. Makanya Utsman ini, Pak, punya dua istri, kedua-duanya adalah anaknya Kanjeng Nabi. Makanya dia itu mendapat julukan Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Bahkan ketika Ummu Kulsum meninggal, Rasul mengatakan begini, seandainya aku masih punya anak perempuan, aku nikahkan juga dengan Utsman. Utsman itu Pak sopan. Sopan itu luar biasa sopannya. Masya Allah, Pak Utsman. Saya ceritakan, Bu Ge, sopannya Utsman. Nanti Bapak Ibu bisa membayangkan kira-kira Utsman sana sama Pak Utsman sini gimana. Utsman bin Affan itu orang nomor 3 terkaya sahabatnya Kanjeng Nabi. Sampai hari ini saya ceramah, itu masih ada rekening bank di Madinah itu atas nama Utsman bin Affan. Saking sopannya, Rasul itu Rasul itu pernah duduk bersila seperti jenengan, betisnya kelihatan. Abu Bakar masuk, dibiarkan betisnya. Umar masuk, dibiarkan betisnya. Begitu Utsman masuk, diangkat jubahnya, ditutupkan ke betisnya. Sampai Umarnya protes, ya Rasul, tadi kami masuk, kau biarkan betismu tampak. Begitu Utsman masuk, kau tutup ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Jangankan aku, malaikat saja sungkan dengan Utsman. Utsman itu Pak Nun saya, Pak, kalau mau buang air besar, ngapunten nggih, mau ke toilet di rumahnya, mau ke toilet di rumahnya, seisi rumahnya itu disuruh keluar. Ai metu sik, aku tak nang buri. Ya aku sik mangan ya wis tutuk rose, nggo nek mari nang metu sik. Itu Pak, saking sopannya Utsman. Ke toilet di rumahnya sendiri, seisi rumah disuruh keluar, saking sopannya. Oh mungkin khawatir ada suara tidak sopan, ada bau yang tidak sopan. Kalau Utsman yang di sini bisa-bisa tembak-tembakan yang di dalam sama yang di luar toilet. Bisa-bisa tembakan. Biasanya yang di dalam dulu, Pak. Yang di dalam nembak, pisan, pindu. Begitu yang ketiga dibalas sama yang di luar. Akhirnya tembak-tembakan. Hadirin sekalian, itu Utsman bin Affan. Oke. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Rasulullah
apa? Oh, saya ulangi Bang, saya ulangi. Abu Lahab, saya ulangi. Haris, Zubair, terus Abbas, Hamzah, Abu Thalib, Muqawim, Muqaddad, lalu ada lagi Dirar, Abu Lahab dan Abdullah. Sinten Abdullah ini? Bapaknya Rasul. Oke, bapaknya Rasul. Sudah, berarti Abu Lahab pamannya, Abbas berarti pamannya, Hamzah juga pamannya. Hanya begini hadirin sekalian, ada paman yang selalu membantu. Soalnya ada paman yang selalu membantu, itu namanya Abu Thalib. Ada paman yang selalu memusuhi, namanya Abu Lahab. Saya ulangi ya, bukan Abu Jahal Bang ya, Abu Lahab. Ada paman yang nggak melok-melok. Ya wis. Kalau Abbas ini kan hanya masuk Islam. Hamzah ini Pak jagoan tapi nggak melok-melok. Arab belo ya nggak belok, musuhian ndak. Kepingin belo Muhammad, tapi seperti agak sungkan, nggak enak sama orang-orang Quraisy. Pekerjaannya Hamzah ini hampir setiap hari itu berburu Pak. Orang kalau berburu Pak itu mesti jagoan Pak. Ya, hadirin sekalian, sepulang dari berburu, Hamzah ini dicegat orang perempuan, budak perempuan. Ya, ini kalau bahasa kita, lek mandeko dilu lek. Ponakane sampan lek diantemi sampai getian lek. Hamzah ini tidak ada niatan masuk Islam. Saya ulangi nggih, tidak ada niatan masuk Islam. Begitu mendengar Muhammad dianiaya oleh Abu Jahal, marah Pak. Marah. Mana Abu Jahal? Jadi yang menganiaya itu Abu Jahal. Dipukul sampai berdarah. Mana Abu Jahal? Abu Jahal sedang ada di sekitar Ka'bah, dikerumuni oleh petinggi-petinggi Quraisy. Duduk Abu Jahal itu. Hamzah itu Pak langsung datang ke Abu Jahal, berdiri di depannya, dipukul sama gagangnya panah sampai pelipisnya berdarah Pak. Dipukul, ya, orang-orang petinggi Quraisy itu Pak mau berdiri Pak, sama Abu Jahal dilarang, jangan, tidak usah. Memang tadi aku telah menganiaya, memukul keponakannya. Dan perhatikan Pak, lisannya sinten Hamzah. Apa kata Hamzah? Hei bodoh, Abu Jahal ini Pak nama aslinya Abul Hakam. Nama aslinya orang-orang Quraisy menyebutnya Abul Hakam. Bapak yang hakim, yang bijaksana. Tapi oleh Rasul dilarang orang Islam memanggilnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Hakam. Panggil saja dia Abu Jahal. Mengapa? Abu Jahal itu bapaknya orang bodoh. Bapaknya orang bodoh. Mengapa dikatakan Abu Jahal? Ini nama panggilan Pak, bukan nama asli. Ya. Abu Hakam pun juga nama panggilan. Apa kata Rasulullah? Dia itu tahu kalau saya ini seorang nabi, tapi dia tidak mau mengakui. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Pak, perhatikan nggih, setiap hari, hampir setiap hari itu mengintip rumahnya Rasul. Jadi kalau rumahnya Rasul seperti masjid ini nggih, tapi jauh lebih kecil. Ini rumahnya masjid, rumahnya Rasul. Ini masih di Mekah, Pak. Jadi Abu Jahal tuh ngintip dari pojok sebelah sana, Abu Lahab ngintip dari sebelah sini, Abu Sofyan ngintip dari sebelah sana. Ngintip, kepingin tahu nek bengilau po Muhammad ini. Nah, seperti itu Pak. Sampai akhirnya apa hadirin sekalian? Mereka bertiga ini ketemu. Loh, sampan kok nang kene? Loh, sampan kok yo nang kene? Akhirnya mereka tuh berjanji, wis gini ya, mumpung gurung konangan pengikut-pengikut kita, mandeko ojo reni maneh. Ya wis, janji lo ya. Mereka tuh ndak bisa Pak, rindu dengan Muhammad. Secara diam-diam mereka datang lagi dan ketemu lagi. Loh, lah wis janji kok saya nang kene. Loh sampeyan janji kok saya nang kene. Maka apa kata Abu Jahal? Hanya orang gila. Hanya orang gila yang tidak percaya kalau Muhammad itu seorang nabi. Loh, itu Abu Jahal. Makanya kata Rasulullah, dia lo ngerti nek kene iki bener, tapi dia itu gak gelem mlebu Islam. Makanya celuken Abu Jahal. Itu hadirin sekalian. Masyiral muslimin rahimakumullah, dipukul Abu Jahal sampai berdarah. Lalu apa kata siapa? Hamzah. Ya, hei bodoh. Dengar ya. Hari ini aku sudah beriman kepada agama yang dibawa Muhammad. Tidak ada yang nyuruh
Tidak ada rencana untuk ngomong ini, Pak. Tidak ada rencana. Tapi begitu marah, dia langsung dimasuki oleh Allah hidayah, ya, akhirnya terlontar ucapan seperti itu. Hei, bodoh. Ya, dengar, hari ini aku sudah beriman kepada agama yang dibawa Muhammad. Sudah, Pak, selesai. Masuk Islam. Nah, adapun Umar, hadirin sekalian, ya, Hamzah ini dapat julukan apa? Jenengan ngomong singa sambil lihat saya. Pedangnya Allah dan pedangnya Rasulullah. Pernah dengar, Pak, meninggalnya Hamzah? Di mana perangnya Hamzah meninggal? Di perang Uhud. Ya, di perang Uhud. Ya, ada seorang perempuan bernama Hindun menyuruh budak bayaran bernama Wasi. Budak bayaran, ya, Hindun ini, Pak, marah karena keluarganya banyak dibunuh oleh Hamzah di perang Badar. Perang Badar baru perang Uhud. Ya, di perang Badar Hamzah ini, Pak, jadi wong Jawa ngentek no. Ternyata, Pak, perang itu begini, Pak. Tidak apa-apa, saya pokoknya ingat, saya hubungkan biar jenengan tidak hilang. Jadi perang itu dulu waktu zaman Rasul. Jadi sebelum perang itu, Pak, masuk head to head, ternyata ada jagoan, Pak. Tarung 1 lawan 1. Ya, tarung 1 lawan 1. Yang namanya keluarganya Hindun itu 3 anaknya habis di tangannya Hamzah. Jadi tarung mati, ya, diseret, maju lagi, mati, diseret, maju lagi. Seperti itu, hadirin sekalian. Akhirnya, Pak, Hindun ini marah, dendam, mencari budak namanya Wasi. Wasi itu dipesan, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, kamu akan aku bebaskan sebagai budak. Ditombak, Pak. Ditombak dari jarak jauh. Jadi Hamzah ini ketika dia banyak menghabiskan orang-orang kafir Quraisy itu, dia tidak sadar kalau dari jauh ada sniper. Ya, ditombak sampai tembus masuk ke ulu hatinya. Begitu perang selesai, Hindun itu, Pak, masuk ke tengah-tengah kumpulan itu, orang-orang itu dibelah, Pak. Dibelah, diambil jantungnya dimakan. Pernah dengar nggih? Jantungnya Hamzah itu, Pak, diambil dimakan sama Hindun. Saking marahnya. Meninggalnya Hamzah di perang Uhud. Itu, hadirin sekalian. Dan Rasul menangis betul. Ada 2 tokoh yang terkenal yang meninggal di perang Uhud. Nanti kapan-kapan saya terangkan, nggih. Jangan diterangkan semuanya sekarang. Ya, termasuk Hamzah ini meninggal, termasuk namanya Mus'ab bin Umair. Mas, tolong nanti sama lihat di mana di Google, Mus'ab bin Umair. Meninggalnya di perang Uhud itu luar biasa. Tidak ada pemuda yang bajunya sehalus Mus'ab bin Umair. Anaknya orang kaya. Bapak Ibu, sedikit-sedikit nih, di perang Uhud itu Rasul itu keblowo, Pak, keblowo. Napa keblowo niku, Pak? Keprosok, ya, ke lubang yang dibikin oleh kafir Quraisy. Ya, sehingga Rasul itu sulit untuk keluar. Pengawalnya Rasul 9 orang langsung meninggal 7. Perhatikan, Pak, siapa yang tersisa 2 orang ini? Bapak nanti silakan dilihat 5 daftar nama sahabat Rasul yang terkaya. Siapakah 5 sahabat Rasul yang terkaya? Nanti muncul namanya Abdurrahman bin Auf, muncul Zubair bin Al-Awwam, muncul nama Tolha bin Ubaidillah, yang nomor 3 itu Utsman bin Affan, yang keempat Tolha bin Ubaidillah, yang kelima itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Lah, ternyata hadirin sekalian, yang melindungi Rasul ketika ini berkecamuk perang begitu hebatnya, 2 miliarder. Tolha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi orang-orang dulu, mereka itu tidak cukup hanya sekedar nyumbang. Mereka tidak cukup sekedar membangun masjid. Aku sing bangun, aku sing nyumbang botone, aku sing bayar tukange, aku sing, tidak cukup. Dia ikut perang. Abdurrahman bin Auf di perang Badar itu paling depan, Pak. Di titik terakhir ketika Rasulullah
terjebak di perang Uhud, yang melindungi itu justru miliarder, Pak. Ya, Tolha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka tuh kepingin jihad, kepingin mati syahid. Bukan hanya sekedar menyumbangkan hartanya, tapi dia betul-betul kepingin mati syahid. Itu hadirin sekalian. Sudah, ini cerita tentang Hamzah masuk Islam. 3 hari berikutnya dari Hamzah masuk Islam, saya ulangi Pak G, 3 hari dari Hamzah masuk Islam, malamnya Sayyidina Umar itu Pak ngintip Rasul yang sedang sholat di mana? Ngintip Rasul yang sedang sholat di Ka'bah. Yang dibaca oleh Rasulullah surah Al-Haqqah. Surah yang keberapa ini ya? Alhamdulillah. Yang 70 apa Mas? Yang 68-nya apa Mas? Masya Allah. 67-nya? Al-Mulk. Ya, sudah. Al-Ma'arij yang 70. Hadirin sekalian, baca surah Al-Haqqah didengarkan oleh Umar. Ya, di Al-Haqqah itu ada kata-kata bahwa ini adalah Al-Quran, firman Allah. Apa kata Sayyidina Umar? Ah, itu paling-paling itu karangan para penyair. Dijawab oleh Al-Haqqah, itu bukan penyair. Itu adalah firman Allah. Terus seperti tanya jawab. Umar itu Pak seperti kesurupan, kemasukan bacaan Quran itu. Dia tuh seperti apa ya? Beda sudah. Besok paginya dia tuh marah. Saya tidak boleh kemasukan Islam, tidak boleh kemasukan Islam. Akhirnya Pak Umar itu mengambil pedang mau membunuh Kanjeng Nabi. Berjalan dari rumahnya menuju ke rumahnya Kanjeng Nabi. Ya, terus disapa sama temannya. Wah, Umar tuh Pak kalau jalan, masya Allah. Mulai kecil Pak, mulai jadi pemuda, Umar itu sudah juara gulat. Di Mekah itu ada namanya pasar Uqad. Setiap tahun ada kontes, ada pertandingan gulat, dan itu bolak-balik yang menang Umar. Setelah masuk Islam Pak, setelah masuk Islam, jangankan orang Pak, setan itu takut sama Umar. Loh, saya itu Pak, setan itu takut sama Umar. Jadi kalau Umar itu lewat gang berapa nih Pak? Gang 6. Setan itu tahu Umar lewat situ. Setan itu mengambil jalan lain. Tidak seperti kita Pak, kita lewat di gang 6 dikeroyok sama setan. Wah iki no tumpeng digawe bancaan. Tapi Umar, kalau Umar lewat di gang 6, langsung setan itu takut. Nah, hari itu Umar tuh bawa pedang ingin membunuh Kanjeng Nabi. Ketahuan sama temannya, disapa, Umar, mau kemana kamu kok wajahmu seperti? Iya, saya mau membunuh Muhammad karena Muhammad telah menyebarkan Islam. Itu hadirin, diguyu sama temannya. Mau kemana kamu? Kok jauh-jauh ke rumahnya Muhammad? Di rumahmu tuh loh, sudah as-sabiyah. Sabiyah itu Pak sebutan untuk orang Islam. Di rumahmu loh sudah ada sabian. Marah Umar, loh siapa? Gak ono nanggonku sing mlebu Islam. Adikmu dewe loh wis mlebu Islam. Marah Umar Pak. Balik, gak jadi ke Petemon, balik ke ono Petemon ya, gak ono ya. Balik ke rumah adiknya Fatimah. Fatimah sedang membaca lembaran Quran. Yang dibaca ini surah Toha. Surah pira Mas? Masya Allah. 21-nya? Maryam sebelumnya. Ya. Ini Maryam yang Arab ya, bukan Maryam yang Sutu Laila itu ya. 21-nya Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, ya, terus An-Nur, Al-Furqan dan seterusnya. Sudah hadirin sekalian, baca surah Toha. Begitu mendengar ini hadirin sekalian, Umar ini marah. Apa yang kamu baca itu? Dirampas Pak. Dirampas sama adiknya itu Pak, disembunyikan. Tidak boleh kamu menyentuh ini. Ini adalah firman Allah, ini kalimat suci. Perhatikan Bu, Umar yang garangnya seperti itu, sama adiknya tidak berani. Memang ini rahasia Pak, rahasia laki-laki nih Pak. Kadang-kadang orang tuh Pak di kantor, uang nyawang aja gak wani. Wah, koyok sing hebat-hebat tuh. Melebu ama mulai, helmnya gak dicopot di kamar mandi Pak. Wah, dimbek bojone. Setoran. Loh ada. Sayyidina Umar tuh Bu waktu jadi khalifah. Khalifah ini kenapa Bu? Presiden diwaduli sama rakyatnya. Ada seorang laki-laki itu
Pak, mau madul ke Sayyidina Umar. Karena apa? Diomeli sama istrinya. Istrinya ngomel terus, kontak kandak nonang khalifah. Akhirnya berangkatlah ke rumahnya Sayyidina Umar, ingin madul bahwa istrinya itu cerewet. Ini kan aneh. Biasanya yang cerewet kan laki-laki. Kok ibu kok guyang-guyu aku ngomong ngono ya? Ya. Ini mau madul ke khalifah, kontak kandak nang khalifah kon ngomel ae, ya. Begitu mau ketuk pintu rumahnya khalifah Sayyidina Umar, terdengar dari luar, Umar tuh sedang dimarahi sama istrinya, Pak. Gak sido. Loh, Umar dewe diseneni bojone kok. Gak jadi. Itu loh, Bu. Loh, pernah Sayyidina Umar itu ditanya oleh sahabatnya, "Ya Khalifah, engkau dimarahi sama istrimu?" Apa kata Sayyidina Umar? "Aku bukan takut sama perempuan. Ya, dia yang telah menyiapkan makananku. Dia yang telah mengurus pakaianku. Dari dia juga aku punya anak." Jadi mohon maaf, laki-laki itu bukan tidak berani, Pak, tapi menghormati. Betul, Pak Nggih? Laki-laki itu, Pak, kalau berani sama istrinya, justru malah rendah martabatnya. Laki-laki itu, Pak, kalau berani sama istrinya, berani sama anaknya, harkat martabatnya itu rendah, anjlok. Laki-laki itu kalau manut itu bukan karena takut, tapi menghormati. Rasul pun begitu, Khalifah Umar pun juga begitu. Sudah dilarang sama adiknya, manut, Pak. Kamu kalau mau membaca ini, silakan kamu mandi dulu kan. Lu ngono yo adus. Wong setan lu wedi, ya, dikongkon adus, adek nimbo barang. Masa ono limbo biar. Ya sudah. Setelah mandi hadirin sekalian, Umar itu baru diizinkan membaca apa? Lembaran Quran. Lembaran Quran dulu Pak, mungkin ditulis di kulit kuda, di kulit unta itu loh Pak ya. Terus dibaca surah Toha ayat 14. Apa kata Al-Quran? Apa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholah lidzikri. Ini yang dibaca oleh Sayyidina Umar. Langsung lemes Pak. Padahal hanya mengatakan begitu, innani firman Allah, sesungguhnya aku, innani sesungguhnya aku anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali aku, fa'buduni, sembahlah aku, wa aqimis sholah lidzikri, dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Langsung lemes. Tidak ada Tuhan dimanapun kitab, di Injil, di Taurat, di Zabur, yang Tuhannya itu mendeklarasikan saya Tuhan, tidak ada. Memang mereka bukan Tuhan. Ya, Nabi Isa itu hadirin sekalian, Nabi Isa itu Pak di Maryam surah yang ke berapa? 19 ayat yang ke-36, dia itu mengatakan Tuhanku dengan Tuhanmu itu sama. Aku ini bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang menyembah Isa, sing salah duduk Isa, sing salah sing nyembah wong Isa dhewe ngomong kok, aku ini bukan Tuhan. Tuhanku dan Tuhanmu sama. Nah, di Islam, di Al-Qur'an, Allah tuh mendeklarasikan innani anallah, la ilaha illa ana, dan seterusnya. Langsung lemes Pak. Langsung Sayyidina Umar itu minta diantar bertemu dengan Rasul. Sayyidina Umar Rasulullah sedang ada di pusat latihan, pusat penggemblengan kader-kadernya di rumah sahabatnya bernama Arqam bin Abi Arqam. Ya, disitulah 3 mil di luar kota Mekah. Disitulah Rasulullah menggembleng kader-kadernya. Makanya Muhammadiyah itu kalau mengadakan training disebut dengan Darul Arqam atau Baitul Arqam. Bait dengan Darul itu sama, artinya rumah. Darul Arqam atau Baitul Arqam. Itu mengambil dari cerita itu hadirin sekalian. Datang Pak. Tadi Umar bawa apa Pak? Bawa pedang. Pedangnya nggak ditinggal, dibawa. Padahal sudah Islam ini, sudah siap-siap untuk masuk Islam, bawa pedang, ya, diketok rumahnya Arqam, diintip sama yang jaga pintu. Masya Allah, wis mari, ya, diintip ternyata Umar. Kalau kita gimana Pak? Langsung lewat belakang, ojo aku dikatut loh ya, aku tak melayu di HP ku nanti langsung melayu kabeh. Ya, ini orang sama Pak. Begitu melihat Umar, langsung bingung semua. Satu orang yang berani keluar, Hamzah, baru 3 hari memeluk Islam. Apa kata Hamzah? Biar aku yang keluar.
Kalau dia ingin mendapatkan petunjuk, ayo kita bantu. Tapi kalau dia resek, kalau bahasanya kita bunuh dengan pedangnya sendiri. Itu Pak, untungnya kalau ada singa masuk Islam. Ya, kita ini berdakwah cari singa Pak. Jadi seperti tadi itu Pak Haryanto itu singa Pak. Ojo bebek dikumpul kabeh, yang ngelangi kabeh melayu. Bebek nek wek bingung kabeh iki golek pangan nanti. Tapi ini ono singa Pak lah, gak ada yang berani ganggu. Dulu saya masih ingat di masjid kami itu Bu dipasang banner. Ya, waktu mau pemilu. Masjid dilarang dipakai untuk politik. Ya. Nun sewu, yang masang ini sinten Pak? Ya aparat. Ya saya tidak tahu, tapi dia tidak berani menyebutkan lambangnya. Dicabut sama Pak Har. Nanti kalau ada yang cari suruh ke rumah saya. Ya tidak berani. Ya juga pada Mbak Ulo Marani Gepo, ketua Pradi, ketua advokat, ya, ketua lawyer. Ininya perlunya adanya singa Pak. Oke. Sudah hadirin sekalian, Hamzah keluar. Ternyata Rasul yang mendekati Umar. Dibuka pintunya dari Rasul, langsung dibilang begini, kapan kamu akan berubah Umar? Apakah kamu nunggu nasibmu seperti Al-Walid? Al-Walid itu Pak, orang kafir Quraisy yang matinya itu dicabik-cabik sama singa. Apa kamu nunggu nasibmu seperti Al-Walid? Ternyata Umar itu datang untuk memeluk agama Islam. Hadirin sekalian, ini rahmat yang luar biasa. Karena Rasul itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islammu dengan salah satu di antara mereka ini. Sinten? Umar dan bukan Pak. Jadi Rasul itu bermohon, ya Allah, kuatkanlah Islammu dengan masuknya Umar dan Abu Jahal. Tapi yang dipilih oleh Allah ternyata Umar. Setelah itu hadirin sekalian, Bapak Ibu, mohon maaf, saya selesai sampai di sini. Hikmahnya, perhatikan. Umar itu masuk Islam di tahun ke-6. Di tahun ke-6 kenabian. Itu pun setelah dia menyiksa sahabat-sahabatnya Rasul, setelah dia menganiaya orang-orang Islam. Ya, Bapak Ibu kalau baca As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, tidak ada daftar namanya Umar. Soalnya panggil, kalau jenengan baca buku dikasih judul As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, tidak ada namanya Umar. Artinya apa? Umar itu terlambat masuk Islam. Tapi kalau jenengan baca 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, itu ada namanya Umar. Dan yang paling penting jenengan lihat, ketika Rasul meninggal, 2 orang yang mendapatkan izin dari Allah agar jenazahnya bersanding dengan Muhammad, yang pertama adalah Umar Ibnul Khattab dan yang kedua adalah Abu Bakar. Istrinya Bu yang sudah menghabiskan kekayaannya untuk mendukung Muhammad, tidak bersebelahan jenazahnya. Betul panggil? Jenengan kalau ke mana Masjid Nabawi, ada sampingnya Raudhah, itu ada 3 makam. Makam yang pertama adalah Umar, makam yang kedua adalah Abu Bakar, makam yang paling kanan itu adalah makamnya Sayyidina Rasul Muhammad. Jadi Sayyidina Muhammad di situ hadirin sekalian. Umar yang terlambat masuk Islam dapat terhormat, dapat tempat yang terhormat, jenazahnya bersanding dengan kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Makanya hadirin sekalian, mohon maaf. Ketika kita sudah rajin ke masjid, Bapak subuhnya bagus, tahajudnya bagus, mohon maaf. Jangan terlalu yakin bahwa akhir hidup jenengan husnul khotimah, Pak. Berapa banyak orang yang kepleset melakukan kesalahan, dan saat melakukan kesalahan Allah mencabut nyawanya. Selain dia mati dalam keadaan kafir, jadi fitnah. Bukan orang biasa, ustadz pun juga bisa kepleset. Dan jangan jenengan mengatakan bahwa orang-orang yang tidak pernah ngaji, jenengan subuh berangkat ke masjid, ada orang masih di luar main catur dan sebagainya. Jenengan tidak usah mengatakan iki isini neraka, tidak usah. Bukan tidak mungkin mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah dan mungkin lebih rajin sholatnya dibandingkan kita. Kalau kita berhasil masuk masjid, rajin ibadah, yang perlu kita lakukan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Saya kapan hari itu Pak? Jam 10:15, saya itu baru turun dari Batu, Pak. Jam 10:15, bayangkan Pak, baru turun dari Batu. Nyampe rumah, kebetulan saya ngebut memang, nyampe rumah itu jam 12:08. Tidak sampai 2 jam, padahal alun-alun Batu sampai ke Simorejo. Itu tidak sampai 2 jam. Saya masih mengeluarkan barang dari mobil dan sebagainya, saya tidur itu jam 1.
Jam 1 saya tidur. Saya duduk di pinggir kasur, saya bermohon pada Allah, ya Allah, cukupkan tidurku ya Allah. Karena apa, Pak? Paginya saya ngisi kuliah subuh, Pak, di mana? di Bangunsari. Ya, saya mohon ya Allah, cukupkan tidurku ya Allah. Jam 3 alhamdulillah bangun, dan itu fresh. Orang tidur itu Bapak Ibu bukan karena lamanya, tapi karena pulasnya. Kalau 2 jam Allah cukupkan, bangun tuh pulas, bangun tuh fresh. Saya mohon pada Allah. Ya ada ikhtiar, Pak. Ikhtiarnya apa? Alarm saya dinyalakan, alarm istri dinyalakan, minum air yang banyak. Jam 3 sudah kebelet pipis ke belakang. Ikhtiar. Tapi bukankah ini karena kehendak Allah? Bukankah ada orang yang alarmnya sudah diputar? Betul mungkin? Alarm disiapkan. Ternyata apa? Lupa, volumenya nggak dibesarkan. Mau nih mek krek 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 krek. Lalu iki ngimpi nih gak karu-karan mek krek krek ya gak. Besoknya disiapkan alarmnya, volumenya dibesarkan. Jam 12 malam baterainya habis. Ya gak tangi. Sudah disiapkan baterainya, sudah dicas, ya, volume jatuh ketindihan bantal. Krek krek krek. Itulah kalau Allah berkehendak. Lah saya, Pak, ya memang ikhtiar. Saya alarm saya bunyikan, volumenya saya keraskan, minum yang banyak. Saya masih ingat dulu, Bu, mohon maaf, ini untuk adik-adiknya. Saya SMA itu ikut training, Pak. Saya Eptanas itu, Pak, masih tidur di masjid. Saya hanya pasrah kepada Allah. Percuma saya belajar, memang saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris percuma. Wes nyunang Gusti Allah sapa ngerti menene ana mbono apa lah. Saya itu masih ingat, saya itu, Pak, jam 1 saya tidur, jam 3 saya itu harus kembali ke masjid. Iya, mungkin subuh saya harus kembali ke masjid. Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Jempol saya itu, Bu, saya ikat, saya hubungkan sama hongguan. Jadi begitu gerak sedikit, glodak, begitu glodak, bangun saya. Ikhtiar. Jadi jempol saya itu saya ikat, saya talikan dengan apa, Pak? Dulu kan ada hongguan, Pak, ya, hongguan. Jadi itu begitu saya gerak sedikit, kompiang, begitu gerak sedikit, kompiang, bangun, Pak Usman. Ikhtiar. Adapun ikhtiar itu yang menentukan hasilnya adalah Allah. Jenengan mau milih siapa, silakan. Loh, betul. Bukan masalah menang atau kalah, itu urusan Allah. Menang kalah itu urusan Allah. Tapi kelak jenengan ditanya oleh Allah, kon belo sapa? Awakmu belo sapa? Itu yang ditanya. Ingat cerita cecak dan burung pipit itu. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, cecak itu, Pak, melemparkan kayu, Pak. Dia berpihak kepada Namrud, ambek guyang-guyu cecak. Sedangkan burung pipit itu dengan paruh yang kecil, dia mengambil air, disiramkan ke kobaran api yang begitu besarnya itu. Ditertawakan sama cecak. Pipit, mana mungkin usahamu berhasil? Apa kata burung pipit? Perhatikan, saya tahu kalau usaha saya berhasil. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Allah, kepada siapa saya berpihak. Kalau wis jelas-jelas iki dolim, sik mbok pilih, tunggu saja nanti balasan dari Allah. Tunggu perhitungan dari Allah. Wis ngerti iki dolim, masih dipilih, urusan apapun di dunia ini tidak akan berakhir dengan kematian. Apapun yang kita lakukan, saya pegang HP ini, besok ditanya oleh Allah, isine lho opo ae. Nek isine ki jupe tok, ditanya sama Gusti Allah. Sinten Mbak jupe ini, Pak? Loh, ditanya sama Allah. Apapun yang kita lakukan, mati bukan selesai, besok dibangkitkan, ditanya, sing mbok pilih apa? Diurus. Kalau sudah ada orang baik, kita pilih. Masalah menang atau kalah urusan Allah. Loh, kok malah ke sana ini, Pak? Pun nggih, ngoten Bu nggih. Dan tidak cukup jenengan hanya mengatakan, Pak, beres, saya milih ini. Tidak cukup. Jenengan harus yakinkan pasangan kita. Suami istri harus yakinkan. Anak-anak didudukkan. Kalau perlu menantu diajak ngobrol. Kesempatan kita 2024 kita gagal sepanjang zaman, selesai sudah. Perhatikan, sepanjang zaman selesai. Saya sampai mengatakan begini, kalau sampai tidak terpilih, memang Allah sedang melaknat Indonesia ini. Itu hadirin sekalian, memang Allah. Bahkan katanya Syekh Hasan Al-Basri, kalau jenengan punya satu kesempatan berdoa, kalau kamu punya pilihan satu, berdoa saja. Jadi Allah hanya mengabulkan kita berdoa. Wes dungo, ayo. Kamu hanya diberi kesempatan satu berdoa. Katanya Syekh Hasan Al-Basri, berdoalah memohon pemimpin yang soleh.
Kalau saya berdoa, ya Allah berikan saya istri yang solehah, itu untuk saya, tidak untuk orang lain. Ya Allah jadikan anak kami soleh dan solehah, itu untuk saya Pak, tidak untuk orang lain. Tapi kalau kita memohon untuk pemimpin yang soleh, itu insya Allah untuk kemaslahatan umat semuanya. Ngoten Bapak Ibu nggih? Mudah-mudahan pengajian ini bernilai ibadah. Amin. Ngoten Pak. Mudah-mudahan Allah memberkahi masjid ini. Mudah-mudahan Allah hadirkan pemimpin yang soleh. Mudah-mudahan Allah hadirkan pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan Allah menangkan. Alhamdulillah. Ngoten nggih? Tapi jenengan walaupun jenengan fanatik dengan satu pilihan, jenengan Pak tetap harus patuh pada aturan KPU. Betul Pak nggih? Orang Muhammadiyah, orang ngaji itu tidak boleh melanggar aturan. Aturannya bagaimana? Yang dipilih hanya satu. Jenengan milih 2 tidak sah. Milih 3 juga tidak sah. Yang dipilih hanya 1. Jenengan mau nyoblos 2 tidak boleh. Nyoblos 3 juga tidak boleh. Yang dicoblos hanya 1. Itu aturan dari KPU. Loh, betul kan Pak? Betul. Kalau sampai masuk ke bilik suara jenengan masih belum punya pilihan, saya ulangi, kalau masuk ke bilik suara jenengan masih belum punya pilihan, bermohon pada Allah. Dilihat gambar itu dibuka, bermohon pada Allah. Setelah bermohon, tutup permohonan jenengan dan ucapan amin, dicoblos. Oke? Jadi sekalian, Pak jangan bilang kampanye Pak, saya tidak kampanye. Saya ini hanya menyampaikan pesannya KPU ini ya. KPU. Betul Bung nggih? Saya rasa itu demikian hadirin sekalian, tidak ada pertanyaan karena sudah jelas pesannya. Nggih, tidak ada pertanyaan. Yang penting selesai acara segera kotanya dikeluarkan, nggih. Terima kasih, kita akhiri dengan tahmid dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى